Halo semuanya, hai, apa kabar semua teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat. Ketemu lagi sama aku Nyimas Mada. Hai semuanya yang baru bergabung, jangan lupa di-subscribe ya. Semoga kalian senang dengan channel aku ya. Terima kasih untuk semua saran ya, untuk supportnya. Aku tanpa kalian mungkin tidak mungkin sampai hari ini ya bisa membuat video ini. Dan kita ke pembacaan reading hari ini ya. Untuk tema banyak yang masuk dari private reading kita tentang perasaan terbaru dari seseorang yang saat ini sedang ada dalam pikiranmu. Seperti apa perasaan dia, keadaan dia, dan bagaimana hubungan kamu ke depan nanti ya. Oke, silakan disimak semuanya ya. Kita lihat hari ini perasaan dia saat ini, seseorang yang sedang ada dalam pikiranmu. Bayangkan wajahnya. Dan sebut namanya dalam hatimu. Seperti apa saat ini pikirannya, saat ini perasaan dia kepada kamu. Oke. Kondisi dia saat ini sedang dalam keadaan kesulitan keuangan, teman-teman ya. Perubahan dia yang terjadi karena keuangan ini memberikan dampak yang sangat besar di sikap dia kepada kamu. Saat ini dia banyak berubah ya. Banyak diem, banyak cuek, tidak perhatian lah intinya seperti itu kepada kamu, dan hubungan kalian semakin menjauh. Hubungan kalian berjarak saat ini. Ya, kenapa seperti itu? Pertama, aku lihat dari kondisi dulu sebentar ya teman-teman, nanti aku bacain perasaannya dia. Kondisi dia memang sedang dalam keadaan kurang stabil ya, kehidupan dia ini kurang baik di dalam hal ekonominya, di dalam keuangannya ya. Secara kesikapnya dia akhirnya banyak berubah karena pusing ya tentang kehidupan, tentang kebutuhan sehari-hari, membuat dia tuh banyak perubahan ya. Dia tidak memikirkan lagi cinta, dia tidak terlalu mengutamakan perasaan dia terhadap kamu. Yang dia pikirkan saat ini adalah bagaimana meneruskan hidup, bagaimana dia bisa memenuhi tanggung jawab dia kepada seseorang yang saat ini mungkin pernah membantu dia ya dalam hal kehidupan dia, keuangan. Selama dia beberapa tahun bermasalah keuangan, di sini dia mungkin sedang menemukan fase di mana lagi down ya, lagi down, perasaannya itu kayak kepingin punya kehidupan yang bagus, kepingin punya kehidupan yang enak gitu. Jadi dia fokus ke sana. Kenapa dia bisa fokus ke arah sana? Awalnya begini. Jadi teman-teman di sini sering berselisih paham ya, sering berselisih paham, banyak cemburu. Ini maaf ya teman-teman kalau nggak mengakui, tetapi yang terlihat pada kartu lintriknya, di kamunya ini banyak cemburuan. Itu yang pertama. Selalu curiga, hatinya selalu panas banget. Apalagi saat kamu komunikasi kepada dia, dia ini susah banget buat buka atau jawab komunikasi kamu, nggak seperti di awal lancar gitu atau cepet. Nah, disinilah banyak perubahan yang terjadi di kamu. Di kamu tidak menyadari sebenarnya apa yang terjadi pada diri dia. Dia sedang mengalami goncangan hidup. Orang yang kamu pikirkan ini adalah orang yang sebetulnya tidak baik dalam hal ekonomi, dalam hal pekerjaan. Ya, maaf teman-teman kalau di sini teman-teman ada yang sedang dekat dengan orang yang mungkin punya jabatan, punya kekuasaan. Yang terbaca saat ini oleh semesta adalah orang yang sedang dalam bermasalah hal keuangan dalam kehidupan dia. Teman-teman seperti itu ya. Perasaan dia,
kesepian, sedih, dia merasa sakit di dalam batinnya, panas. Apalagi semenjak saat ini kamu berpisah dari dia. Nih, jadi orang yang kamu pikirkan ini adalah orang yang kamu tinggalkan ya teman-teman ya. Kamu meninggalkan dia ya karena komunikasi yang bikin kamu jengkel, ya pada akhirnya kamu melepas dia untuk mungkin sementara. Di sini aku lihat batinnya ya banyak keruwetan, hatinya ruwet banget. Ruwet, dia masih pingin ngejalin hubungan sama kamu. Kedepannya nanti pun hari ini atau besok itu perasaannya kayak kamu itu nggak bisa ditinggal gitu loh. Bayangan kamu tuh nggak bisa ditinggal di hari ini atau kemarin. Jadi nanti dia ngelangkah besok pagi bangun tidur tuh yang dipikirin adalah kamu. Perasaan dia galau terus gitu karena setiap dia bangun tidur yang kepikiran adalah kamu. Kata-kata kamu, keadaan kamu. Karena dia masih ngerasa kamu ada dengan dia, tetapi kamu sudah pergi meninggalkan dia. Ini yang membuat dia tuh kayak gak percaya ya sekarang kalian sudah berpisah gitu. Aku lihat dia juga lagi fokus ya setelah berpisah dari kamu atau kamu mencoba untuk menjauh sementara. Di sini dia mencoba untuk fokus ke dunia pekerjaan ya. Aku lihat seperti itu. Perasaan dia masih sayang ya sama kamu, masih sangat kenceng banget hatinya. Dia tuh seneng sama kamu teman-teman, hatinya tuh bahagia memiliki kamu. Dia merasa kebahagiaannya ini kamu tuh kayak tipe yang selama ini dia inginkan gitu loh. Yang selama dia mungkin masa-masa sekolah dia mendapatkan seorang pacar, atau dia setelah dewasa menikah, atau dia punya pacar ya, ataupun kamu belum menikah. Di sini kamu tuh yang diidamkan adalah orang yang seperti kamu. Ya. Secara raga kamu bagus perawakannya. Secara batin kamu memang pencemburu dan sebenarnya baik sekali hati kamu dan perhatian terhadap dia. Ini yang membuat dia sebenarnya nggak bisa ngelupain kamu karena hal tersebut tidak dimiliki oleh siapapun yang mungkin saat ini dia temui di dalam tempat dia bekerja ya, atau dia bertemu di tempat suatu perkumpulan. Kamu berbeda dari kebanyakan orang yang dia jumpai. Perasaannya masih sayang banget sama kamu, masih kenceng banget meskipun kamu sering bertengkar, menyalahkan dia, bahkan saat ini sudah berpisah, tapi dia masih menyimpan rasa yang dalam terhadap kamu. Dia masih senang hatinya kepada kamu. Tidak seperti apa yang dia pikirkan sebelumnya, tidak seperti apa yang dia inginkan gitu ya teman-teman ya. Hubungan yang dikira akan panjang, akan berjalan baik-baik aja, ada hambatan dan ada di sini godaan, ada ujian dalam kehidupan. Sebenarnya godaan dan ujiannya ini ada pada diri dia dan mental dia. Dia itu lagi banyak masalah keuangan. Jadinya larinya ke kamu sering dicuekin karena dia sebenarnya lagi pusing dengan urusan tersebut dan kamu salah paham. Di sini memang betul sekali kesalahpahaman kamu ini memang wajib kamu melakukan hal tersebut karena dia sangat betul-betul cuek sama kamu, dan kalau ada pinginnya doang dia cari kamu, itu memang aku lihat seperti itu. Sikap dia memang selalu kangen saat dia butuh gitu loh. Ya, ini setelah sekian lama kalian menjalin hubungan. Keadaan saat ini ruwet, pingin kembali ke kamu, kangen sekali. Aku lihat di sini masih pingin bareng, pengen terus ngejalin hubungan sama kamu. Setiap malam, setiap di sudut tempat, misalkan dia senang di tempat tidur atau dia senang di tempat tertutup, yang dikangenin adalah kamu, yang dihayalin adalah kamu. Tetapi di sini dia merasakan sakit hati yang teramat sangat dalam ya,
Semakin kuat dia mengingat kamu, semakin kuat dia berpikir terus gimana cara atau mikirin kamu terus, kuat cintanya, semakin kuat, semakin sakit rasa hatinya. Tetapi kerinduannya ini yang membuat dia apa ya, kayak bisa memusnahkan rasa sakitnya itu. Iya teman-teman, dia mudah sekali menghilangkan rasa sakitnya karena mengingat kenangan, karena ingat kebaikan kamu gitu. Jadinya dia tuh kayak, ah mungkin ini juga salah aku, ini juga salah saya. Jadi dia apa ya, kayak nggak mau mempersoalkan gitu ya apa yang sudah terjadi di antara kalian, itu juga ada kesalahan dari dianya. Jadi itu dia menyadari karena memang tidak mungkin gitu loh ya dipaksakan. Akhirnya ya karena sikap dia yang seperti itu, kamu kan juga jadinya gini ya, tahan diri kamu untuk me-WA dia dulu atau ngechat dia atau ngehubungin dia, istilahnya gitu ya teman-teman ya. Karena harga diri kamu juga kamu butuh dijaga gitu. Nggak mau kamu nge-WA dia dibalasnya berjam-jam atau berhari-hari. Makanya kamu saat ini jarang sekali komunikasi atau ngehubungin dia karena sikap dia yang kayak gitu. Gitu. Terus bukannya dicari sama dia, tapi malah diem terus, nggak ada perkembangan, nggak ada dianya tuh nggak mau usaha, ya nggak ada usaha buat nyari kamu. Kamu sengaja on off, tapi sama dia nggak dicari. Perasaan dia teman-teman, dia nih nggak mau kehilangan kamu. Demi Tuhan ini yang aku lihat di dalam kartu lintriknya ya. Dia tuh nggak mau kehilangan kamu, tapi berselisih terus, capek. Kamu mungkin nggak bisa menerima dengan keterangannya dia bahwa dia itu sebenarnya lagi butuh ini itu yang pribadi ya, misalkan gini, dia lagi ada masalah keuangan atau masalah keluarga, tetapi dia tidak dibicarakan kepada kamu karena dia nggak mau kamu tahu tentang banyaknya kekurangan, banyaknya masalah dalam kehidupan pribadi dia. Sebenarnya dia mau cerita sama kamu, tetapi dia kenal bagaimana karakter kamu, bagaimana kepribadian kamu, bagaimana saat ini kamu yang sekarang. Jadi dia tidak bisa menceritakan lugas, tegas kepada kamu tentang apa yang dia alami, makanya dia lebih banyak diam. Disalahkan diam, diomongin jelek diam. Timbullah rasa emosi di dalam hatinya, jengkel, akhirnya melawan kamu, akhirnya kalian berselisih di dalam hubungan ini. Sebenarnya dia pingin banget ketemu hari ini sama kamu, teman-teman. Dia pingin mendapatkan perhatian dalam tanganmu ini, yang maksudnya ngerti kan? Dia pingin dipegang, dipeluk, berdekat, pingin dekat, pingin ada depan kamu. Tetapi dia bingung di sini. Susah sekali ya untuk ketemu sama kamu, katanya. Dia pingin sekali, kangen rasanya di dalam hati dia. Teman-teman, ini isi hati dia ya, perasaannya di dalam. Kita pakai kartu lintrik karena kartu lintrik lebih tahu semua isi hatinya. Kangen banget sama kamu. Maaf ya kalau saya di sini kalau ngomongnya kurang baik, silahkan teman-teman bisa di skip aja bagian ini. Aku lihat dia saat ini sedang bergairah secara seksual. Gitu. Dia pingin banget ketemu sama kamu, pingin merangkul, pingin mendekat kamu, melakukan sesuatu dekat kamu. Dia nggak peduli masalah kemarin kalian bertengkar, dia nggak peduli kamu ngomongin apa, jahat tentang dia mungkin ngeduain, dia nggak mau jawab. Dia pingin ketemu sama kamu. Tapi di sini bingung jalannya hubungan ini.
ya. Gak bisa bergerak dia, karena dia juga pekerjaannya juga lagi ada masalah, keuangan dia lagi nggak bagus, dia nggak bisa traktir kamu, dia nggak bisa ngebiayain pertemuan kamu. Di sini kamu mungkin juga berpikirnya dia maunya enak aja, tapi nggak mau bantu kamu gitu untuk jemput atau apa. Tapi yang terlihat di sini ya teman-teman ya, ini ada kebingungan karena uang sih kalau aku lihat ya. Pingin sih dia traktir kamu gitu, biar bisa ketemu. Tapi apa daya ya, keadaan dia bener-bener sedang kurang bagus. Di sini aku lihat saat ini, mungkin besok ini masih berlaku ya pembacaannya. Kapanpun kalian mendapatkan video ini masih berlaku. Karena ini ada waktu berjalan ke depan. Dia ini akan ingat kamu terus. Teringat kamu terus. Rasanya sayang, kenceng, harapannya besar. Bahkan dia pingin berumah tangga dengan kamu. Ini bukan hubungan yang sementara, dia pingin sampai ke jenjang yang lebih serius, jangka panjang. Ini berdampingan, pingin masa depan itu sama kamu. Dan aku ngelihatnya teman-teman ya, aku ngelihatnya teman-teman, dia menangis ya dalam hati, dalam batinnya. Dia pingin menikahi kamu, dia pingin jadikan kamu pasangan hidupnya. Di dalam batinnya dia merasa sangat nyaman, merasa sangat betah gitu ya dekat kamu. Bahkan secara energi, secara gairahnya, secara seksualnya dan semangat dia di dalam mencari rezeki itu adanya dekat kamu, adanya memiliki kamu. Semenjak dekat dengan kamu, semenjak sering ya mungkin diperlakukan baik oleh kamu, rezeki dia lancar, baik, bagus, banyak hal-hal yang besar yang dia dapatkan dari kehidupan atau pekerjaan dia ya, dari kehidupan pekerjaan itu gitu. Banyak keberuntungan. Di sini dia bingung lagi teman-teman. Dia bingung, dia ruwet, jalannya sangat susah banget menjalin hubungan sama kamu. Rasa hatinya tak tertahan ya, pingin ngejerit, dia pengen bilang, aku pingin menikahi kamu, tolong dengar hati saya, aku pingin kamu memperhatikan aku saja, aku pingin kamu perhatian terhadap aku akan baik-baik saja dalam keuangan, dalam kehidupan ini, bahkan aku bisa kaya, tapi hiduplah bersamaku gitu. Tapi di sini kebingungan. Setiap malam yang dipikirkan adalah kamu dalam malam-malamnya. Setiap hari yang dilamunin adalah kamu, yang dihayalkan secara seksnya, dihayalkan pokoknya lagi makan, lagi apa. Ini aktivitas sehari-hari yang kamu lakukan ya, yang dia lakukan itu keingetan kamu. Ini yang bikin dia ruwet. Gak bisa dia ninggalin kamu, ngegantiin kamu dengan orang lain. Gak ada yang seperti kamu. Seperti itu perasaannya dalam banget teman-teman. Ini yang aku lihat ya, dia bottom of the depth-nya, dia tidak mau kehilangan kamu. Ya, dia tidak mau kehilangan kamu. Tetapi jalannya di dalam hubungan ini, kamu sudah memiliki keluarga. Ini yang membuat sulit kehidupan ini. Kamu pun juga sudah memblokir dia. Jadi pertamanya kamu duluan yang blokir dia teman-teman. Makanya
Kamu juga ninggalin dia kan, karena kamu udah punya keluarga susah ya. Dia udah tahu kenapa kamu blokir dia, karena kamu sudah punya pasangan dan pasangan kamu baik-baik aja sama kamu di sini. Ini dia bikin dia sakit hati banget, sakit banget hatinya, terluka, menangis. Dia masih pingin jalan sama kamu. Dia masih pingin banget ya bisa dekat dengan kamu, bersenda gurau, bermanja-manjaan, bersayang-sayangan. Dia pingin deket kamu terus. Tapi kamu gak bisa memenuhi keinginannya dia. Dia cemburu banget teman-teman. Cemburu banget dia saat ini. Dia sayang sama kamu, ya, tetapi tidak seperti apa yang dia inginkan. Luka yang dia dapat, sehingga saat ini di pikiran dia gak bisa tenang, gak bisa tentram kepalanya. Ya, isi kepalanya gak tenang. Apalagi saat ini kamu meninggalkan dia karena pasanganmu. Ya. Ini dia jadi orang ketiga di dalam hubungan ini, sehingga sulit untuk melanjutkan hubungan ini. Inilah yang membuat dia gengsi ya untuk bisa mendekati kamu, atau emang orangnya pertama, nanti aku kasih tahu ciri-cirinya ya. Tapi inilah yang membuat sulit dia untuk ngedeketin atau mencari kamu. Kamu kan yang ngeblokir dia, kamu yang ngejauhin dia. Awalnya kamu yang salah, tapi kamu saat ini pinginnya dia ngejar kamu, dia cari kamu, dia usaha gitu buat ngedapetin kamu. Kamu salah teman-teman sayang, salah. Ini dia seperti ini adalah hasil dari rasa sakit yang selama ini dia taruh. Dia ini orang yang selalu salah paham. Teman-teman ya, orangnya selalu salah paham, bener aja. Meskipun kamu 10 tahun berhubungan sama orang ini, kalau orang ini itu memang punya mental atau daya pikirnya gampang banget baper gitu loh. Ya, ini energi maskulin, tapi orangnya baperan banget, gampang banget dia itu kayak terluka hatinya karena masa kecil dia nih, aku lihat ya, masa kecil dia tuh banyak ketidaknyamanan dalam hidup. Bahkan dia ditinggal oleh ayahnya, jadi dia tinggal dengan ibunya gitu, tinggal dengan ibunya. Ayahnya udah bercerai, dia menikah lagi, punya pasangan lagi, dan saat ini dia mengalami hal ini dan dia berkenalan dengan kamu, mencintai kamu, jatuh cinta kepada kamu, orang yang sudah memiliki keluarga. Bagaimana tidak seperti karma ya? Ini karma ayahnya jatuh kepada dia gitu. Ya, jadi aku lihat dia di sini banyak kesedihan di masa kecil, di masa remaja. Makanya saat ini dia nggak mau tahu. Sebenarnya dia pengen ngedapetin kamu banget, tapi dia nggak mau ngerusak hubungan kamu sama pasangan kamu. Dia maunya kamu yang bergerak ke dia, cari dia, bukan dia yang cari kamu. Tetapi kamu menganggapnya dia yang tidak mau usaha ke kamu. Dia nunggu kamu juga nunggu dia. Jadi kalian di sini terblokir energinya, nggak bisa bagus karena kamu belum selesai dengan pasangan kamu yang saat ini. Maka hubungan ini akan sulit untuk bergerak. Rezekinya bagus kalau bersatu dengan dia, karena dia tuh kayak semangat loh sama kamu gitu. Cinta dia besar banget sama kamu, sayang banget dia sama kamu. Bahkan aku lihat ya, ini kehidupan kalian tuh bisa hidupnya berkecukupan kalau ini mau berumah tangga ya. Karena aku lihat dari kamunya di sini adalah tipe orang pemikir dan planner. Orang yang jago membagi waktu, membagi
apa namanya, pemikiran ya. Pemikirannya selalu yang bagus-bagus, yang baik-baik, sehingga kamu tuh mudah merencanakan sesuatu dan berjalan sesuai dengan keinginan kamu. Kalau enggak itu pasti kamu nggak bakalan selesai, nggak bakalan istirahat. Kamu planningnya tuh bagus gitu, satu hari ini kerjaan gini-gini, orangnya tuh bagus gitu ya, terencana, rapi, terstruktur, sehingga dengan siapapun kamu memiliki pasangan, kamu selalu berhasil dalam keuangan. Bahkan kalau dalam keadaan tersulit sekalipun, ini dalam kartu ya, di pembacaan hari ini bagus terus gitu loh. Kamu selalu up di dalam rejeki gitu, bisa menutupi kekurangan. Misalkan kamu punya hutang nih, bisa selesai gitu karena kamu punya ketangguhan dalam planner, kamu dalam ngeplan gitu loh ya. Terus kamu jago cari uang, disinilah dia tersupport energinya dari kamu. Dia lemah karena dia masa kecilnya kurang bahagia, sehingga inner childnya ini lemah, kurang semangat, kurang dukungan, jadi harus disupport. Dan kamu tipe orang yang keras, pensupport. Kamu dijajah, kamu disakiti, kamu gak akan pernah ngerasa baper. Kamu hanya sedih karena kehilangan orang ini gitu ya. Kok kehilangan dia yang saat ini kamu pikirkan, tapi kamu dalam hal apapun kamu jago. Tapi di sini kamu nggak bisa ninggalin orang yang saat ini jadi pasangan kamu. Kenapa? Karena kamu sudah punya anak. Di sini yang bikin kamu susah bergerak ke dia, tapi cintanya kamu sangat dalam. Nih, cintanya kamu ke dia dalam banget. Dia bagaimana kamu? Kamu terfokus pada anakmu. Gitu, pada anak, pada orang tua. Kamu fokus ke hadapan orang tua si pasangan kamu dan anak kamu di sini. Kamu menjaga dan kamu berpisah dari dia untuk ini, untuk menjaga anak kamu, untuk menjaga orang tua kamu agar tidak kenapa-napa. Tapi setiap hari yang kamu pikirkan adalah dia, dan dia pun seperti itu. Dia akan begini terus, gak akan maju ke kamu teman-teman sayang, kalau kamu masih begini sama pasangan kamu. Karena aku lihat kamu dengan pasangan kamu pun bahagia hidupnya, ekonomi tercukupi, sandang pangan juga semua serba ada, kendaraan juga lebih dari 3, lebih dari 2 ya. Tapi aku lihat 3. Kamu orang yang cukup baik dalam hal materi gitu ya, tetapi kamu ditakdirkan mencintai dia. Memang cintanya kamu itu adalah dia. Kamu tidak mencintai pasangan kamu, tetapi kamu bertahan karena anak dan orang tua kamu. Ini susah, kalau kamu mau punya anak lagi susah karena energi kamu ke dia terus gitu. Perasaan dia dalam banget sama kamu. Aku kasih tahu ya, perasaan dia kangen banget sama kamu, kangen. Dia ingin melakukan sesuatu seperti layaknya suami istri, hubungan keluarga, seperti itu teman-teman ya. Oke, ini perasaan dia teman-teman ya. Sekarang kita lihat bagaimana kesehatannya dia saat ini, karena dia kurang tidur, tidak bisa berpikir rileks, tetapi dia sedang mencoba mengobati rasa sakitnya dia di dalam dada karena mengingat kamu. Dia sering panas di bagian pundak ya, di bagian ulu hati dia selalu panas, akhirnya dia sering emah ya, sering emah, badannya sering lemah karena tidak daya upaya, karena demi Tuhan ya, dia sangat mencintai kamu. Bahkan dia sulit mencari rejeki karena hatinya tuh kayak loyo, jadi atmosfer di dalam tubuhnya ini nggak bisa bergerak mengeluarkan ide-ide bagus. Bahkan udah ada keluar energinya, idenya, tapi tidak menghasilkan hasil yang baik dan bagus sesuai dengan keinginan targetnya dia ya, karena ya itu redup.
redup, sinarnya redup karena dia selalu teringat kamu. Dia merasa sangat kesusahan ditinggal kamu dalam hal ekonomi, pertemanan, banyak dijauhi orang. Kenapa bisa begitu? Ya, memang kamu membawa pengaruh yang baik terhadap dia, membawa dia maju karena kamu pemikiran dia bisa terbuka. Dia kurang percaya diri ya. Dia orang yang kurang percaya diri. Kesehatannya banyak kurang tidur, banyak capek, dan kakinya itu ya teman-teman ya bengkak-bengkak. Kalau aku boleh tahu aku kasih tahu ciri-cirinya ya, orangnya ini pendiam, tapi orang yang suka dipuji, orang yang gengsian, ya. Orangnya gengsian banget, orang sampai nutupin pribadinya takut ketahuan orang. Tapi orangnya juga gampang disukai, dicintai oleh lawan jenis ya. Rame banget, banyak yang suka sama dia. Memang perawakannya bagus, baik. Dia juga ramah sama orang lain, jadi panutan, jadi guru, jadi tempat bertanya orang lain, punya tingkat kepintaran dalam spiritual ya. Punya tingkat spiritualnya agak pintar dia. Jadi banyak tempat bertanya dan banyak yang suka karena hal tersebut. Ya, ciri-ciri orangnya dia tidak bekerja dalam perusahaan, tapi dia ya ada yang kerja dengan perusahaan atau dia punya usaha sendiri yang maju, tapi jalannya kayak lagi down ya sekarang ya, jadi kayak nggak ada penaikan, jadi kayak lurus turun gitu, nggak naik gitu ya, kayak gitu. Dan cobaannya dia itu adalah keuangan dan emosinya dia. Orangnya emosional banget. Orangnya temperamen, pemarah, galak ya. Gampang memecah belah barang gitu ya. Tapi memang dia saat ini sedang apa ya? Kalau aku lihat gini, banyak gundahnya, banyak bapernya karena dia memang sangat sayang kamu ya. Orangnya baperan. Usianya seusia sama kamu atau dia lebih tua dari kamu. Ya. Teman-teman semuanya, ini dia perasaan seseorang yang saat ini sedang kamu pikirkan. Dan aku lihat bagaimana nanti ke depannya hubungan kamu sama dia. Dalam kartu ini aku melihat ya teman-teman ya, kalian akan putus ya, bukan apa ya, meskipun putus tapi nanti akan ada pertemuan kembali ya. Ini bukan pertemu tetap muka ya, tapi berkomunikasi melalui media sosial. Masih ya, dia masih akan terus bantu kamu atau mungkin kamu yang membantu dia ya. Dan kamu akan terus support dia karena kamu lihat dia mulai parah sekali keadaannya. Kamu bantu dia dan dia mulai membaik nanti. Ya, kalau aku lihat ini akan sampai beberapa tahun hubungan kamu ini akan terus berjalan, tapi sulit untuk bertemu gitu ya. Kamunya ya nggak bisa, tapi dia selalu ready. Ya, kalaupun dia nanti punya pasangan, ini dia sama seperti kamu, ya. Dia tidak begitu sangat dihargai oleh pasangannya. Kita lihat ya di kartu terakhir, kita lihat. Seandainya dia nanti tidak menikah dengan kamu, dia dengan orang yang lain seperti apa? Susah sekali ya. Tuh kan, dia akan banyak masalah dalam kehidupan dia sehari-hari. Dan selalu ingat kamu, pingin kembali ke kamu. Selalu marah-marah terus ya, punya sifat yang jengkel hati. Ini yang membuat dia nanti dengan pasangannya itu jauh. Masalah pekerjaan, masalah ekonomi, masalah mental dia ya, raga dia nanti yang membuat pasangan dia ini akan jauh dengan dia. Cara pemikiran dia keras teman-teman, dan dia di sini selalu tidak setia dengan pasangannya. Yang aku lihat seperti itu ya, dan hidupnya akan banyak
kesulitan. Pokoknya hidupnya bakal banyak sulit gitu ya, banyak kecewanya. Teman-teman semuanya ya, kalau kita melihat situasi di mana kamu pinginnya kembali ke dia ya, yang saat ini sudah kamu tinggalkan, tapi kamu bertahan demi anakmu, demi orang tuamu. Sampai kapan kamu kayak begini? Apa nggak rasanya kamu sakit banget ya gitu? Kerinduan dalam banget yang aku rasain di kartu ini, di kamu, bahkan dia. Kalau dia mungkin bisa mendua kalau hidupnya sukses dari kamu. Jadi pikirkan baik-baik ya. Dan kita lihat zodiak yang ada dalam pembacaan kita hari ini. Teman-teman semuanya, hari ini semoga dalam keadaan sehat walafiat semua. Kita lihat ya zodiaknya. Oke, di situ ada Gemini. Oke, dalam kartu tarotnya aja terlihat, ya ampun ya. Ini bener-bener nyambung dengan si lintriknya. Nanti aku akan membacakannya buat kalian sebentar ya. Aku penasaran sekali loh, karena kalau udah pakai lintrik pasti enak langsung pakai tarot lagi. Itu selalu kayak ada koneksi ya, keduanya itu punya energi. Tuh kan teman-teman, bener nggak? Tadi denger ya terakhir kalinya di lintrik yang aku baca. Liatin keadaan dia tuh lagi bingung ya. Sebenarnya dia bisa pergi ninggalin kamu, tapi nggak bisa dia lakukan. Terlalu nyaman dia dengan kamu, ya. Cintanya hanya kepada kamu. Ini sebenarnya dia bisa pergi karena kakinya tidak terikat gitu loh, ya. Dia bisa pergi ninggalin kamu, tapi tidak dia lakukan. Ada Queen of Swords, ya. Jiwanya feminim, tapi dia tuh apa ya? Teman-teman, pinginnya marah gitu ya, pinginnya ngomel gitu kok sama kamu, tetapi dia tidak melakukan hal itu gitu. Selalu keingetan apa yang pernah kamu lakukan ke dia, kebaikan yang pernah, jadi dia tuh selalu mengurungkan ya untuk berkata-kata kasar kepada kamu, jadi dia tidak melakukannya. Dan saat ini pun dia tidak bisa melakukan pergerakan apa-apa. Karena apa? The Hierophant ya. Karena sudah memiliki pasangan. Bisa jadi di sini kalau di dalam kartu tarotnya ini bisa sudah punya pasangan atau kalian beda agama ya. Atau juga di sini hubungan kalian ada masih dalam hubungan keluarga, persepupuan misalkan gitu ya. Atau kamu jatuh cinta pada orang yang masih dalam satu keluarga. Ya, atau di sini orangnya sudah menikah atau sama-sama sudah menikah gitu. Tetapi di sini ada the devil ya. Koneksi ini tidak bisa putus karena gairahnya masih gede, di kamu masih besar, di dia juga, jadi nggak bisa lepas, nggak bisa putus kalian itu ya. Masih ada komunikasi kelak ke depan nanti. Kalau saat ini memang kamu meninggalkan dia atau memblokirnya sudah, nanti akan ada kembali hubungan komunikasi, tapi tidak bisa bertemu. Knight of Cups ya, perasaannya masih buat kamu juga masih ke dia, tapi tidak bisa bertemu. Ada penghalang di antara kalian. Three of Pentacles, kalian masih akan terus bersama, saling support. Entah kamu membantu dia secara materi atau ide, atau kalian ada kerjasama lain, ini yang membuat kamu sama dia akan susah untuk berpisah. Terus energinya masih tersambung. Ada King of Swords, dimana dia akan sudah
Tidak apa-apa ya, katanya begini hubungan kita, ya, tidak bertemu, tetapi kamu tidak jauh dari aku. Jangan coba-coba untuk berkhianat atau meninggalkan aku, ya. Dia akan melakukan sesuatu. Saat ini memang dia tidak peduli terhadap kamu. Kamu mau bahagia, kamu mau tidak bahagia, dia tidak mau peduli. Dia hanya ingin menjaga perasaannya. Dia hanya ingin kamu tidak lagi melukai perasaan dia. Saat ini biarlah kita bekerja sama dalam hal apa, tapi tidak untuk cinta dulu. Ya, di sini dia ingin berusaha memperbaiki materi kehidupannya dia. Dia berusaha terus dalam bekerja untuk menghasilkan sesuatu yang jauh lebih baik untuk kehidupan dia di masa depan. Dia ingin menaklukkan kesusahannya dia. Dia ingin menyudahi semua kesusahan hatinya, kehidupan yang susah dalam ekonominya. Dia sudah bersabar dan akan terus bersabar. Menahan rasa emosinya, kesalnya, jengkelnya, marahnya kepada kamu, kepada diri dia. Dia akan memilih untuk diam. Dia untuk saat ini tidak akan melakukan apapun kepada kamu. Dia hanya bisa memandang kamu dari jauh dan dia akan selalu mendoakan kamu di dalam hatinya. Begitu juga mungkin kamu energinya seperti itu, ini ada tersambung demun ya, kesedihan yang dalam, rasa dingin, tidak bergairah, tidak semangat di dalam hidupnya, merasa tidak percaya diri. Di sini dia benar-benar kesepian. Tetapi dia akan bangkit untuk kehidupan dia di masa depan. Dan aku melihatnya teman-teman, dia tidak akan pergi kemanapun, dia akan selalu ingat dengan perkataanmu, nasihatmu, apapun yang kamu berikan kepada dia melalui perhatianmu dalam bentuk apapun, dia akan mendengar dan akan menurutinya. Dan hubungan kalian di sini tidak akan pernah putus, ya, dan akan mengalami masalah yang sama setiap tahunnya seperti itu. Energi dari Gemini, ya, ada Libra, Taurus, Capricorn, ada Cancer, Scorpio, ada Capricorn lagi, ada Aquarius, ya, ada Virgo, Leo, Pisces, Aries, dan Sagittarius. Oke, kita lihat inisialnya teman-teman ya. Inisial, sebentar teman-teman semuanya. Kita lihat inisialnya. Ada X, Z, ada Z, D, F, O, Oke, cukup sampai di sini teman-teman semuanya. Terima kasih, terima kasih banget ya, udah kelamaan ya ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah semuanya, sehat-sehat selalu, ya.